Mereka bukan bisu, tetapi hanya bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Mereka punya sepatu, tetapi harus berjalan tanpa alas kaki. Saat keluar rumah, mereka harus menaburkan lapisan pasir di tanah sebelum berani melangkah dengan tenang. Bahkan saat kembali ke rumah sendiri, mereka harus bertindak seperti pencuri, tidak berani menimbulkan suara sedikit pun. Bahkan mengambil botol obat pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati, seolah sedang memegang bom waktu. Mereka tampak sangat takut membuat suara, namun semakin mereka takut, hal itu justru semakin sering terjadi. Suatu hari, anak bungsu mereka tanpa sengaja menyalakan musik dari sebuah mainan. Sang ibu hanya bisa menutup mulutnya dengan putus asa, sementara sang ayah berlari untuk mematikannya. Tetapi ada sesuatu yang bergerak lebih cepat darinya. Pada akhirnya Jimmy terlambat satu langkah dan hanya bisa menyaksikan anaknya dibawa pergi. Makhluk-makhluk ini tidak memiliki mata, tetapi memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Selama ada suara sekecil apapun, mereka bisa langsung mengetahui posisi seseorang dengan akurat, bahkan dari jarak ribuan meter. Pada titik ini, manusia hampir punah karena makhluk-makhluk tersebut. Para penyintas yang tersisa hanya bisa bersembunyi di ruang bawah tanah, melapisi dinding dengan koran untuk meredam suara, dan memasang kamera pengawas di luar. Mereka tidak pernah bisa lengah sedikit pun. Namun di saat seperti itu, Lisa justru hamil lagi. Setelah kehilangan anak bungsu mereka tidak ingin hal buruk terjadi pada bayi yang belum lahir. Mereka menyiapkan tabung oksigen dan kotak kayu kedap suara untuk bayi itu sebelum lahir, berharap makhluk tersebut tidak akan menemukannya. Namun, mereka tidak menyangka hari kelahiran datang lebih cepat. Pada hari itu, Jimmy membawa anak sulung mereka pergi mencari makanan, dan tiba-tiba air ketuban Lisa pecah. Bayinya akan segera lahir. Sementara itu, putri mereka juga kabur dari rumah karena masa pemberontakan remaja. Tanpa bantuan keluarga, Lisa harus menjalani proses persalinan sendirian. Dalam kepanikan, dia menginjak paku. Suara itu pasti akan menarik perhatian makhluk-makhluk tersebut. Menahan rasa sakit, Lisa menyalakan lampu peringatan di luar rumah, berharap keluarganya melihatnya. Namun tak disangka, makhluk itu sudah berada di depan pintu. Dia berusaha mengatur alarm agar berbunyi dalam 30 detik, lalu harus segera bersembunyi sebelum suara itu terdengar. Saat itu, makhluk tersebut sudah masuk ke ruang bawah tanah, hanya berjarak 1 meter dari Lisa. Rasa sakit kontraksi kembali datang semakin kuat. Lisa hanya bisa menggigit pergelangan tangannya untuk menahan rasa sakit. 30 detik terasa seperti seabad. Tepat saat dia hampir ditemukan oleh makhluk itu, alarm akhirnya berbunyi dan mengalihkan perhatian makhluk tersebut. Lisa memanfaatkan kesempatan itu untuk segera keluar dari ruang bawah tanah. Tetapi saat dia mencapai pintu, dia tiba-tiba berhenti karena ada makhluk lain di sana. Jir.